Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, ada satu musibah besar, bahkan musibah terbesar yang pernah menimpa kaum muslimin. Antum tahu musibah terbesar yang melanda kaum muslimin? Dia adalah mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah terbesar. Tidak ada musibah yang lebih besar dari ini. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, apapun tidak bisa menandingi musibah terbesar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dari mulai jaminan kebenaran, jaminan wahyu. Ya Rasul, yang benar di mana? Langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada urusan pribadi. Urusan Aisyah dengan Sofwan itu kan urusan pribadi. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam urusan pribadi ditentukan oleh wahyu. Apalagi urusan sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid. Ini yang benar. Ini yang benar, yang lain salah. Semuanya terang benderang. Terang benderang. Ketika Nabi wafat, selesai. Inqata'al wahyu. Wahyu sudah putus. Kalau ada apa-apa nanya sama siapa? Enggak ada. Kalau yang pasti benar ya. Nanya dengan Abu Bakar belum tentu benar. Nanya Umar belum tentu benar. Nanya Utsman, nanya Ali, Zubair, Abu Hurairah belum tentu benar. Yang pasti benar adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh beliau, bahwa tidak ada musibah lebih besar dari musibah meninggalnya aku nanti. Ya. Maka seminggu atau 2 minggu setelah Nabi wafat, ini tidak semua orang bisa merasakan ya. Secara fisik tidak bisa. Masih segar bugar, makan masih enak, tidur masih nyenyak. Beda dengan gempa bumi, banjir, tanah longsor, perang. Kan kelihatan sekali musibahnya. Ini enggak kelihatan. Kelihatannya nanti di akhirat. Kan tidak ada manusia sesat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali non-muslim, kecuali orang-orang kafir. Ketika muslim di zaman Nabi, gak ada yang sesat, gak ada aliran sesat. Sekarang muslim, sholat, puasa, tapi sesat. Ada gak? Ada gak? Banyak. Banyak. Ketika Nabi masih hidup, tidak ada ya. Bahkan Nabi menjamin, seandainya hari ini Dajjal turun, gak ada apa-apanya. Karena ada Nabi SAW. Walaupun Dajjal membawa surga padahal dia neraka, membawa neraka padahal dia surga, siapa yang tidak terkecoh? Harum, wangi, indah, menawan, lezat, nggak taunya neraka. Panas, api, menjijikkan, menakutkan, nggak taunya surga. Siapa yang tidak tertipu? Tapi Nabi mengatakan,
Seandainya Dajjal muncul hari ini, aku masih hidup, selesai. Nggak ada seorang muslim pun yang terkecoh. Tapi Dajjal nanti muncul ketika Rasulullah sudah tidak ada lagi. Bukan terkecoh lagi, terlena, bahkan menyembah Dajjal. Entah berapa ribu, berapa juta kaum muslimin yang menyembah Dajjal. Yang digoda oleh Dajjal kaum muslimin. Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani, ngapain digoda? Orang udah sesat, udah kafir, udah pasti kekal di neraka. Kaum muslimin yang tidak kekal di neraka dan akan masuk surga kan hanya kaum muslimin. Inna dina indallahil Islam. Nah, ini yang dijadikan target Dajjal, setan, iblis. Seminggu atau 2 minggu atau beberapa hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar meneruskan kebiasaan baik Nabi. Apa? Mengunjungi seorang wanita tua, nenek-nenek. Diriwayatkan nenek-nenek ini pernah menyusui Nabi SAW. Berarti ibu susu Nabi SAW. Nabi biasa mengunjungi nenek-nenek tua ini. Beberapa hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar meneruskan kebiasaan baik Nabi, mengunjungi nenek-nenek tua ini, Ummu Aiman. Didapati oleh Abu Bakar dan Umar, nenek-nenek tua ini sedang menangis. Sedang menangis. Tentu ada hubungannya dengan wafatnya Nabi SAW. Sepertinya tidak ada manusia muslim yang tidak menangis, yang tidak bersedih atas meninggalnya Nabi SAW. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, ketika Nabi hari pertama datang ke Madinah, terang benderang. Ini sigot mubalaghah yang keluar dari mulutnya Anas bin Malik. Seolah segala sesuatu memancarkan cahaya. Saking bahagianya mereka mendapati manusia termulia di muka bumi datang ke Madinah. Ketika Nabi wafat, berubah menjadi gelap gulita. Ini sigot mubalaghah sekali lagi ya. Bukan berarti mereka meraba-raba karena gelap gulita. Artinya ini menunjukkan betapa kaum muslimin berada dalam duka cita yang luar biasa. Nah, wanita tua ini menangis ada hubungannya dengan wafatnya Nabi SAW. Lalu Abu Bakar dan Umar menasihati, masa kita mungkin nggak usah ditangisi, nggak usah sedih. Rasulullah sekarang ini sudah wafat, itu lebih baik, lebih nyaman, lebih nikmat, lebih lezat, lebih bahagia daripada dulu waktu beliau masih hidup. Waktu beliau masih hidup ada cacian, ada makian, ada hujatan. Beliau kecewa, beliau tersinggung. Sekarang sudah tidak ada lagi. Beliau sudah istirahat, nyaman, lezat, bahagia di sisi Allah. Ngapain ditangisi? Nenek-nenek tua ini mengatakan, aku menangis bukan karena itu. Aku menangis bukan karena itu. Aku tahu kalau Rasulullah sekarang lebih nikmat, lebih bahagia daripada waktu dulu masih hidup. Aku tahu. Aku menangis bukan karena itu. Aku menangis karena inqata'al wahyu. Karena wahyu telah putus. Itu yang membuat aku menangis. Kaget Abu Bakar dan Umar, baru sadar musibah besar sedang kita hadapi. Apa? Gak ada wahyu lagi. Gak ada lagi Jibril datang membawa jawaban atas permasalahan yang ada di muka bumi, di sekitar Nabi SAW. Gak ada lagi. Sudah tinggal kenangan. Gak ada. Dulu waktu Nabi masih hidup, sering Jibril datang kepada Nabi. Kadang nampak di hadapan para sahabat, kadang tidak tampak. Berbagai macam permasalahan, pertanyaan dijawab langsung oleh Allah lewat Jibril. Tentu jawaban yang pasti benar, nggak mungkin salah. Masuk Tuhan salah, Allah salah, tinggal kenangan. Nggak ada lagi.
Itu yang membuat nenek-nenek tua ini menangis. Sadar Abu Bakar dan Umar. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang bodoh, orang awam, hanya belajar, hanya pelajar, kadang dalam satu permasalahan lebih tahu daripada orang alim. Dalam satu dua permasalahan ya, tidak semua permasalahan. Lihat, Abu Bakar, Umar, manusia paling berilmu di muka bumi ini, paling bertakwa di muka bumi ini, paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Dalam hal ini tidak faham. Justru lebih faham nenek-nenek tua. Maka pelajaran besar dari sini, tidak boleh kita takut, tidak boleh kita ragu mengatakan dalam hal ini Imam Syafi'i salah, dalam hal ini Imam Bukhari keliru, dalam hal ini Imam Malik salah, dalam hal ini Imam Abu Hanifah Hanafi salah. Kalau memang salah, ya salah. Walaupun yang mengucapkan kita baru 2 tahun ngaji. Ya, kenapa? Karena yang pasti benar hanya Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya bisa benar, bisa salah. Dan itu sudah terbukti, sudah ada di depan mata kita. Kesalahan, bahkan kesalahan fatal seorang imam. Bagaimana sekelas Abu Hanifah bisa fatal sekali mengatakan sebuah kesalahan, boleh wanita nikah tanpa wali. Ini fatal sekali, sangat fatal sekali. Tapi ya manusia, maklum ya. Bahkan lebih dari itu, sahabat Ibnu Mas'ud salah dalam masalah menikah dengan wanita ahlul kitab. Ibnu Umar salah dalam masalah mandi junub. Aisyah salah dalam masalah sutroh solat. Bahkan tidak tanggung-tanggung Abu Bakar dan Umar salah dalam masalah haji tamattu'. Tidak ada manusia yang belum pernah salah. Nabi aja pernah salah. Cuman bedanya kalau Nabi salah langsung turun wahyu meluruskan kesalahan itu. Yang tadinya salah menjadi benar, diluruskan oleh Allah. Ya, kesalahan itu tentu ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi wafat, nggak ada lagi. Nggak ada Abu Bakar salah lalu turun wahyu, Umar salah, Utsman salah lalu turun wahyu. Nggak ada, wahyu sudah putus. Itu yang dimaksud dengan musibah besar. Ya. Ada kisah yang beredar, terutama di medsos. Sebuah kisah yang tidak ada asal usulnya, bahkan palsu, jelas palsunya. Apa? Rasulullah detik-detik beliau wafat, di situ ada Ali, ada Fatimah, ada Ja'far. Ya, Ja'far udah jelas keliru sekali, kan beliau sudah wafat, ya kan? Ja'far ini meninggal sebelum Nabi SAW. Intinya keluarga ini ya, terlihat seperti cerita sinetron begitu ya, seolah pembawa cerita ini, penulis cerita ini tahu apa yang ada di hati Nabi, apa yang ada di hati Fatimah, apa yang ada di hati Ali bin Abi Thalib. Datang tamu tidak dikenal, mengetok pintu, itu siapa wahai Fatimah, tolong dilihat, dan seterusnya. Ini sampah. Gak ada Nabi wafat ada kisah seperti itu. Karena Nabi wafat bukan di tempat Fatimah, bukan di tempat Ali bin Abi Thalib, tapi Nabi wafat di rumah Aisyah. Ini yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan seterusnya. Kisah sahih. Nabi wafat berada di Aisyah. Ya, antum tahu bagaimana setiap kali Nabi digilir, beliau selalu nanya. Ketika beliau sakit ya, sakit menjelang wafat, kira-kira 13 atau 14 hari, beliau selalu nanya, besok aku giliran siapa? Besok aku giliran istri yang mana? Gitu. Nah, setelah sampai ke giliran Aisyah, beliau tidak nanya lagi. Beliau tidak nanya besok aku giliran siapa.
semuanya faham bahwa istri yang paling beliau cintai adalah Aisyah. Beliau tidak bisa menyembunyikan ini, dan itu boleh, dan itu termasuk adil. Kalau di Aisyah, kalau di istri-istri lain 1 malam, di Aisyah 3 malam, baru itu tidak adil. Atau nafkahnya beda, baru tidak adil. Kalau hati perasaan, nggak masalah. Ya, sama dengan kita terhadap anak-anak kita. Tentu anak nomor 3 kadang lebih kita cintai daripada yang lain, nggak masalah. Yang penting nafkah dan seterusnya adil. Nah, ketika sudah sampai giliran Aisyah, maka istri-istri yang lain merelakan agar Nabi tidak digilir. Agar Nabi tidak digilir, karena kan kasihan digotong-gotong, ya kan? Sampai beliau wafat. Ya. Sehari sebelum wafat ada pelajaran besar. Allah memberikan rasa ringan kepada Nabi SAW, seolah sembuh. Ya. Walaupun dipapah oleh Ali dan Fudail, tapi beliau bisa berjalan. Pas kaum muslimin sedang sholat berjamaah diimami oleh Abu Bakar. Beliau menyibak dengan kepala beliau yang diikat agar mengurangi rasa pusing. Beliau menyibak saf, lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Hampir-hampir kaum muslimin mau membatalkan sholatnya, saking senangnya. Rasul sudah sembuh, Rasul sudah kuat, sudah bisa sholat lagi. Mereka tidak tahu kalau itu sholat terakhir yang dilakukan oleh Nabi bersama kaum muslimin. Abu Bakar sholat mengikuti sholatnya Nabi yang sambil duduk, sementara kaum muslimin sholat mengikuti sholat Abu Bakar. Ini sehari kira-kira sebelum beliau wafat. Ada satu lagi hari Kamis. Beliau wafat hari nggak tahu beliau wafat hari apa. Beliau wafat dan beliau lahir di hari yang sama. Apa? Senin. Senin, sebelumnya kan Ahad, sebelumnya Sabtu, sebelumnya Jumat, Kamis. Hari Kamis ini terjadi sesuatu. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang orang-orang Rafidah girang dengan riwayat ini. Padahal nggak ada apa-apanya. Yaitu ketika Nabi minta diambilkan alat tulis dan lembaran kertas, mungkin belum ada ya, apa tulang belulang atau kulit binatang atau apa, agar ada tulisan, ya, dalam keadaan demam, dalam keadaan panas tinggi. Antum tahu para nabi, para rasul demamnya berapa? Para nabi, para rasul sakitnya berapa? 2 kali lipat dari demam tertinggi. Misalnya demam tertinggi kita itu 39 atau 40 derajat, 41 udah nggak kuat, mati. Maka para nabi, para rasul berapa? 80. Kayak apa? Ya, para nabi, para rasul kalau sakit itu 2 kali lipat dari manusia biasa. Kalau demam 2 kali lipat dari manusia biasa. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Di hadapan Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan seperti itu. Nah, beliau minta supaya dicarikan alat tulis untuk meninggalkan wasiat. Umar mengatakan, di hadapan kita sudah ada Al-Quran, sabda-sabda beliau, kita semua sudah hafal. Ya.
Tidak perlu. Beliau dalam keadaan demam panas. Beliau kan bukan malaikat, masih manusia. Artinya sifat-sifat manusia ada pada diri beliau. Orang ketika panas kan sering ngelantur ucapannya. Ya, maka Umar mengatakan jangan. Sebagian mengatakan harus, ini perintah beliau. Jangan. Oh, ribut ramai. Mendengar ribut-ribut ini, Nabi nggak suka. Nabi mengatakan, keluar kalian. Kalian tidak pantas ribut-ribut di depan Nabi kalian. Udah selesai. Ya. Dan para sahabat, apalagi setelah beliau wafat, itu sepakat meyakini bahwa seandainya wasiat itu jadi ditulis, maka itu perintah beliau supaya yang menggantikan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, tentu kaum muslimin butuh pemimpin, ya kan, sepeninggal beliau adalah Abu Bakar. Artinya ditulis tidak ditulis sama, memang Abu Bakar yang jadi khalifah. Dan bukan satu dua tanda-tanda qarinah bahwa Nabi menghendaki Abu Bakar sebagai pengganti beliau. Salah satunya riwayat yang sangat jelas ketika seorang wanita datang pada Nabi dari jauh, bukan penduduk Madinah, istilah kita luar kota, bertanya begini. Nabi mengatakan, ya sudah, pulang dulu, nanti balik lagi ke sini. Wanita ini bertanya, kalau seandainya nanti aku kembali lagi ke sini, engkau sudah tidak ada, siapa yang harus aku temui? Nabi menjawab, Abu Bakar. Temui Abu Bakar. Ucapan Nabi ini terang benderang jelas bahwa beliau menginginkan pengganti beliau adalah Abu Bakar. Ya. Tutup semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Dan pernah beliau berhalangan tidak mengimami salat, lalu diimami oleh Umar. Nabi nggak terima. Nabi maunya Abu Bakar. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa beliau menginginkan Abu Bakar. Ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, 15 tahun, gak ada masalah tentang hadis ini hari Kamis. Ya. Baru setelah munculnya Abdullah bin Saba yang membuat agama baru di dalam Islam, baru diutak-atik riwayat itu. Tahukah kalian sebetulnya beliau menghendaki siapa? Ali. Gak ada satupun sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib yang berpendapat seperti itu. Seluruh sahabat sepakat bahwa yang paling pantas menggantikan Nabi sebagai pemimpin adalah Abu Bakar. Ya. Di hari Kamis itu pula lah Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk, melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Itu kuburan para nabi. Apalagi yang bukan nabi, lebih terkutuk lagi, lebih terlaknat lagi. Dan beliau mengatakan sebagai syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ada 2 syirarun nas, ada 2 seburuk-buruk manusia. Satu, manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba. Itu syirarun nas, seburuk-buruk manusia, sudah seperti keledai. Yang kedua, orang yang menjadikan kubur-kubur menjadi tempat ibadah, tempat sholat, masjid, tempat baca Al-Quran, tempat ibadah. Gak ada Rasul dan para sahabat beribadah di kuburan. Rasul dan para sahabat beribadah di masjid, di rumah, bukan di kuburan. Tidak ada keberkahan di kuburan. Keberkahan ada di masjid, di majelis ilmu, di telapak kaki ibu kita, dengan mentaati ibu kita. Itu keberkahan, bukan ada di kuburan. Kalau kuburan ada berkahnya, tentu kubur para nabi, para rasul. Sementara tidak ada satupun kubur para nabi, para rasul yang ketahuan.
kecuali kubur Nabi SAW. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai sebelum Nabi Isa, tidak ada satupun kuburan seorang Nabi yang ketahuan. Berarti kehilangan berkah banyak dong. Iya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam kuburan, mau kubur para nabi, mau kubur orang biasa, sama saja tidak ada keberkahan di situ. Keberkahan adalah dengan taat kepada Allah. Ya, kisah tadi Nabi berada bersama Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan seterusnya. Ini karangan orang-orang Rafidhah. Yang benar sekali lagi, detik-detik menjelang beliau wafat itu di rumah Aisyah. Bahkan terkenal ucapan Aisyah, Rasul wafat, kepala beliau berada di antara leher dan dadaku. Artinya dalam pelukan Aisyah. Dalam keadaan Allah campurkan ludahku dengan ludah Nabi SAW. Jadi ceritanya ketika Nabi dipangku oleh Aisyah dalam keadaan berat, sudah sulit untuk bicara, tiba-tiba Abdurrahman bin Abu Bakar, abangnya Aisyah, datang. Tentu yang datang ini semuanya mahramnya Aisyah. Nggak mungkin Ali bin Abi Thalib, nggak mungkin Abu Hurairah, nggak mungkin Umar bin Khattab. Ya, yang datang tentu mahramnya Aisyah. Ini kamarnya Aisyah kan. Abangnya Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar, datang memegang siwak. Nabi sudah sulit untuk bicara. Nabi hanya melihat dengan mata beliau, ngeliatin siwak itu, ngeliatin siwak yang sedang dipegang oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Kita tahu beliau sangat menyukai siwak, sangat menyukai kebersihan gigi, mulut. Ya, salah satu sunnah yang barangkali hari ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Beliau selalu gemar bersiwak, terutama ketika mau wudu, mau sholat. Bahkan Nabi mengatakan, kalau tidak takut memberatkan, la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Aku perintahkan, wajibkan kaum muslimin bersiwak sebelum sholat, kalau seandainya aku tidak takut memberatkan. Nah, Aisyah faham. Aisyah faham, walaupun Nabi tidak bicara, Aisyah faham. Sebagai istri kan, bahwa beliau ingin bersiwak. Lalu siwak yang sedang dipegang oleh Abdurrahman bin Abu Bakar ini diambil oleh Aisyah, lalu digigit-gigit agar lembut, digigit-gigit oleh Aisyah. Setelah digigit-gigit oleh Aisyah, langsung digosokkan ke gigi Nabi, ke mulut Nabi, tanpa dilap dulu. Ya, namanya suami istri. Tentu ludah Aisyah yang menempel di siwak itu menempel, bercampur dengan ludah Nabi SAW. Ya, tidak selang lama beliau wafat, mungkin hitungan menit. Artinya ludah Aisyah dibawa mati oleh Nabi SAW. Ya, kalau ocehan orang-orang Rafidhah itu benar, bahwa Aisyah itu wanita jahat, wanita terkutuk, wanita laknat, mustahil Allah biarkan bersama dengan manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan ludahnya dibawa mati. Ya, ini tidak ada yang membantah riwayat ini. Siapa yang berani membantah riwayat yang sudah disepakati oleh Asy-Syaikhan, dua syekh ahlul hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian kita juga sering mendengar kalimat An-Nisa, As-Salah, Ummati, Ummati. Ini pun tidak berdasarkan riwayat sahih. Yang sahih adalah yang direkam oleh Aisyah ketika Aisyah menempelkan telinga Aisyah ke mulut Nabi SAW, apa yang diucapkan oleh Nabi detik-detik sebelum wafat. Apa kata Aisyah? Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ini yang terakhir kali keluar dari mulut Nabi SAW, didengar oleh telinga Aisyah.
Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah teman tertinggi, ya Allah teman tertinggi. Ada dua tafsiran di sini. Ada dua tafsiran ini. Pertama, Nabi berharap sekali dengan kematian itu. Nabi husnudzon sekali, nggak ada suudzon. Artinya beliau yakin seyakin-yakinnya akan mendapatkan kebaikan. Sampai Allah dibilang Rafiq. Rafiq bahasa sehari-hari teman. Tafsiran kedua, Jibril dan Mikail. Tafsiran kedua, Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail ada di langit sana, tidak ada di bumi. Maka antum tahu ruh para nabi, para rasul ketika beliau Mi'raj ada di mana? Ada di langit sana. Artinya beliau memilih satu di antara dua pilihan. Beliau milih satu di antara dua pilihan. Antum tahu setiap kali seorang nabi akan dicabut nyawanya, selalu dihadapkan, dikasih dua pilihan. Dikasih dua pilihan. Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa nanti? Ya. Tapi nantinya ini terserah Allah, bukan terserah Nabi yang bersangkutan. Nanti saja 5 tahun lagi nggak bisa. Nanti saja 10 tahun lagi nggak bisa. Nantinya terserah Allah. Antum tahu kisah Nabi Musa diberi dua pilihan, sekarang atau nanti. Nantinya kapan? Masih ingat? Nabi Musa disuruh meletakkan tangannya ke seekor lembu. Seekor lembu sapi. Untuk satu bulu yang tertutup oleh telapak tangan Nabi Musa 1 tahun. Antum tahu bulu lembu sapi itu kan kecil-kecil, numpuk-numpuk. Berapa ratus, berapa ribu yang tertutup oleh tangannya Nabi Musa. Seandainya 5.000 bulu, berarti 5.000 tahun lagi baru mati. Gemetar Nabi Musa, ketakutan. Kayak apa orang umur 5.000 tahun? Ya, kita aja umur 80 tahun udah. Ya, begitu ya, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, gerak dikit kecengklak, ya, ngulet ada kecengklak, ya, namanya udah umur segitu. Maka beliau memilih pilihan pertama, mati hari itu, saat itu. Cuman beliau ingin dikuburkan di dekat Masjidil Aqsa. Bukan di Masjidil Aqsa, haram, nggak boleh kan? Di dekat Masjidil Aqsa selemparan batu. Selemparan batu misalnya 200 meter, ya 200 meter dari Masjidil Aqsa. Cuman kan kita nggak tahu ke arah timur, barat, selatan, barat daya, timur laut, tenggara kan nggak tahu. Puter ya kan? Itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilihan keduanya apa? Pernah dengar? Pilihan kedua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mati bersama umat beliau yang terakhir. Insya Allah kita bukan umat terakhir ya. Kita punya anak, punya cucu, masih umat beliau yang terakhir. Seandainya beliau pilih pilihan kedua, tentu hari ini beliau masih hidup. Tapi buat apa? Rugi sekali beliau hari ini masih hidup. Kita senang sekali, beliau rugi. Ya, lelah, capek, lapar, haus, cacian, makian, hujatan. Cukup beliau berada di muka bumi itu 63 tahun, cukup. Ya, beliau pindah ke satu tempat yang ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tempat yang kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Iya. Itulah yang didengar oleh Aisyah, dan ini yang sahih. Ya. Satu lagi, setelah beliau wafat, sebagaimana musibah besar tadi, antum tahu ada seorang sahabat yang dinyatakan oleh Nabi seandainya
ada nabi lagi setelah aku, tentu dia yang akan jadi nabi. Siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Kayak apa ilmunya Umar bin Khattab? Bayangkan 3 ayat turun. 3 ayat turun, 3-tiganya merupakan cita-cita Umar, bukan cita-cita Nabi. Salah satunya tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar disukai oleh Nabi dan Abu Bakar, tukar tawanan atau tukar uang. Kata Umar, kalau menurut saya Rasul, bunuh saja. Bunuh saja. Betul nggak selang lama turun ayat, perintah Allah suruh bunuh tawanan itu, karena tidak mau masuk Islam tentunya. Nah, masih ada 2 lagi, itu bukan pembahasan kita. Artinya Umar ini luar biasa ilmunya, ketakwaannya, sampai Nabi katakan seandainya Umar lewat satu jalan, di situ ada jin, setan, maka jin akan mencari jalan lain. Takut minder, papasan dengan Umar, padahal Umar tidak melihat jin itu. Enggak ada manusia yang bisa melihat jin kecuali para nabi, para rasul. Kayak apa ilmunya Umar, kehebatan Umar, ketakwaan Umar. Tapi ketika Nabi wafat, Umar seolah menjadi manusia yang bodoh, bahkan sangat bodoh, seolah nggak punya akal. Apa? Teriak-teriak. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan aku penggal dengan pedangku ini. Kan bodoh sekali. Semua orang tahu Nabi wafat. Anak kecil, anak remaja juga tahu, nafas sudah nggak ada, jantung sudah tidak berdetak, sudah dingin. Semua orang tahu wafat. Tapi bodoh sekali Umar. Ini bukti bahwa wafatnya Nabi musibah besar. Oh, teriak-teriak dengan mengatakan Nabi seperti Nabi Musa, berhadapan dengan Allah di Bukit Tursina 40 tahun, 40 hari, kemudian balik lagi. Nabi juga seperti itu. Ngarang Umar. Jadi bodoh. Hilang ilmu, terus. Kaum muslimin mendengar ucapan Umar ini kaget, tapi senang. Ikut bodoh juga. Ya mudah-mudahan begitu. Ya, karena memang luar biasa, nggak ada yang tidak terpukul dengan wafatnya Nabi SAW. Ya, seandainya mereka ditawari, Nabi apa istrimu yang mati? Mereka, istri saya saja. Ya, Nabi apa anakmu satu-satunya yang mati? Anakku saja. Para sahabat seperti itu. Ya. Kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW tidak tertandingi oleh apapun. Ya. Maka mereka senang mendengarkan ucapan mudah-mudahan Umar benar, ikut bodoh. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih ada Abu Bakar. Datang Abu Bakar ini ngomong di Masjid Nabawi, dan banyak yang pun. Abu Bakar datang, diam Umar diam, nggak mau diam. Karena nggak mau diam, maka Abu Bakar bergeser belah sono dan bicara. Beberapa kaum muslimin yang duduk di depan Umar akhirnya bergeser duduk di depan Abu Bakar. Mereka semua tahu Umar mulia, Abu Bakar lebih mulia. Umar berilmu, Abu Bakar lebih berilmu. Nggak banyak omong. Abu Bakar mengatakan, membawakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu cuma rasul, bukan Tuhan, bukan malaikat. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia banyak rasul-rasul, semuanya mati semua. Umar mendengar ayat yang dibawakan oleh Abu Bakar itu, seolah-olah Umar baru dengar ada ayat seperti itu, padahal Umar hafal Al-Quran. Itulah orang kalau emosi ilmunya hilang, kalau sedih ilmunya hilang. Ucapan Umar di kemudian hari itu, seolah aku baru mendengar ayat itu, dan dengkulku tidak kuat menahan badanku, jatuh terkulai. Sadar bahwa Nabi betul-betul sudah wafat. Wallahu a'lam. Ya, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan.
Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.